Ruang Hening, Ruang Sejuk. Kamis 23 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-12. Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda. Mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami dengan baik dan melakukan sabda itu dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan ayat 80. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, peristiwa kelahiran pada hakikatnya adalah peristiwa sukacita. Itulah mengapa saat merayakannya ada begitu banyak harapan, doa, dan pengungkapan jati diri, sehingga peristiwa ini menjadi penuh arti dan makna bagi kita yang merayakan. Seperti halnya peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini,
dan identitasnya terungkap dalam bacaan hari ini juga. Ada dua hal yang bisa kita maknai dalam hidup, yakni berkaitan dengan panggilan dan tugas sebagai pengikut Allah, pengikut Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap dari kita yang sudah dibaptis mendapatkan panggilan dan tugas yang sama. Mewartakan kabar sukacita, melaksanakan 3 tugas gereja, dan menjalani hukum kasih. Secara singkat bisa dikatakan demikian. Mewartakan kabar sukacita bisa kita lakukan dengan cara masing-masing. Menyatakan dengan yakin bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita bisa melakukan dengan sederhana ketika kita sharing pengalaman dengan orang lain. Pengalaman iman ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Melaksanakan 3 tugas gereja, teman-teman Krisma kelas D sudah hafal di luar kepala. Mendoakan orang lain dan berdoa untuk diri sendiri, mengajar iman Katolik minimal kepada keluarga sendiri, menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain dengan dasar nilai-nilai Kristiani. Menjalani hukum kasih bisa kita lakukan dengan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Yang akan kita coba pahami hari ini mungkin hal baru bagi sebagian dari kita. Apakah itu? Menjadi bagian kecil dalam misteri keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang hari ini kita rayakan. Dalam setiap kegiatan besar maupun kecil, biasanya banyak orang ingin menjadi pemeran utama, minimal yang terdepan dan terkenal. Banyak cara dilakukan supaya dikenal dan berada di depan banyak orang. Ketika acara puncak terjadi dan banyak orang yang melihat, maka muncul kebanggaan besar di hati. Senang, bangga, terkenal, haru, semuanya campur aduk jadi satu. Demikian bukan? Itu manusiawi dan sangat wajar sekali bagi umat manusia. Namun, mari kita hening sejenak mengikuti sejarah kehidupan Yohanes Pembaptis. Ketika masih dalam kandungan ibunya sudah sepuh dan membuat ayahnya bisu. Sepanjang hidup dilalui di padang gurun. Sungguh kehidupan yang aneh bukan? Ketika menjadi dewasa, Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Spiritualitas Yohanes Pembaptis jadi sebuah lagu kebanggaan Mudika Santo Stefanus. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Yohanes Pembaptis akhirnya menjalankan panggilan dan tugas utamanya, yaitu membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Pada akhirnya, Yohanes Pembaptis menjalani rencana Tuhan ketika kepalanya dipenggal oleh Herodes. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya kita bisa melihat dengan iman peran Yohanes Pembaptis dalam misteri keselamatan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Nah, Yohanes Pembaptis kan jadi pemeran utama, Mas. Salah, pemeran utamanya adalah Tuhan Yesus. Masing-masing dari kita mendapatkan panggilan dan tugas yang sangat istimewa dalam misteri keselamatan Tuhan Allah bagi seluruh umat manusia. Sekecil apapun panggilan dan tugas itu, tetap istimewa di hadapan Tuhan Allah. Lalu apakah panggilan dan tugas saya dalam misteri keselamatan Tuhan Allah bagi seluruh umat manusia? Yang saya yakini adalah, mari kita mewartakan kabar sukacita, melaksanakan 3 tugas gereja, dan menjalani hukum kasih dengan penuh semangat dan gembira. Jadilah uskup, jadilah imam, jadilah suster, jadilah bruder, jadilah frater, jadilah ayah, ibu, anak, teman, rekan kerja, pemimpin di perusahaan, pelaku usaha, apapun itu, dengan keyakinan bahwa Anda dan saya sedang menjalani peran kecil dalam misteri keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan bagi kita untuk melaksanakannya.
Mari kita berdoa bagi orang-orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit, kesepian, tidak punya teman, tidak punya harapan. Semoga Allah Bapa menjamahnya dan segera ada jalan keluar yang terbaik. Mari berdoa bagi siapa saja yang hari ini sedang mengalami sakit yang tak tertahankan. Semoga Allah Bapa memberikan hanya yang terbaik bagi mereka. Dan mari berdoa semoga gedung gereja Paroki Santo Stefanus memberikan kedamaian dan ketenangan hidup bagi siapa saja yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas sabdamu hari ini. Semoga kami diberi kekuatan yang cukup untuk menjalani hari ini dengan menjalankan sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.